Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tadi mengenai komponen respon imun non spesifik yang belum tuntas tadi ya. Jadi komponen respon imun spesifik itu ada permukaan epitel, beberapa sel fagositik berupa makrofag, neutrofil, dendritik sel, kemudian sel-sel fagositik seperti sel mast, sel NK, dan protein komplement atau protein plasma. Nah, bagaimana proses fagositosis itu sendiri? Ini biasanya tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas, sudah merupakan sel-sel berupa sel makrofag maupun dendritik sel. Jadi proses fagositosis itu adalah proses sel-sel tadi bisa menelan mikroba atau patogen gitu ya. Kemudian masuk ke dalam fagosom. Di dalam fagosom ini ada lisosom berupa enzim yang nanti bisa mendegradasi mikroba tadi. Jadi lisosom ini akan bergabung bersama fagosom membentuk fagolisosom. Nah, di dalam komponen respon imun non spesifik yang pertama ada permukaan epitel atau sel-sel epitel. Di sini sel-sel epitel itu merupakan bagian pertama pada tubuh kita yang menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh dan bisa memberikan perlindungan secara kimiawi, mekanis, dan biologis. Nah, umumnya sel-sel epitel itu terdapat pada kulit, saluran pencernaan, paru-paru, mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau di dalam kulit kita yang sehat itu bisa memberikan perlindungan secara kimiawi di situ di dalam kulit kita, bukan di permukaan kulit kita, bukan di dalam kulit kita. Di permukaan kulit kita ada asam lemak, kemudian dia bisa memberikan perlindungan secara mekanis karena adanya tautan antar sel yang kuat gitu. Kemudian juga kulit yang sehat bisa memberikan perlindungan secara biologis dengan adanya mikroba normal pada kulit kita. Demikian juga dengan saluran pencernaan kita. Di dalam saluran pencernaan kita itu ada proses kekebalan tubuh berupa pH yang sangat rendah, ya bersifat asam sehingga mikroba tidak tahan hidup di dalam saluran pencernaan kita terlalu lama ya. Jadi sebelum berkembang lebih jauh dia sudah tidak sesuai ya. Dia tidak bisa hidup pada kondisi yang sangat asam tersebut. Kemudian ada juga enzim berupa pepsin yang bisa mendegradasi bahan makanan maupun bagian dari mikroba tersebut. Kemudian di saluran pencernaan makanan ini respon kekebalan tubuh yang dilakukan secara mekanis tadi sama dengan kulit ya karena ada tautan antar sel yang kuat dan secara biologis karena adanya mikroba normal. Di paru-paru kita tahu bahwa di paru-paru ada surfaktan. Surfaktan itu lendir di paru-paru. Dia juga bersifat sebagai respon imun. Kemudian ada lendir, pergerakan silia. Kalau kita bersin ya itu bisa berupa pergerakan silia dari saluran pernafasan kita. Dan ada juga mikroba normal yang berkembang secara terkontrol ya. Jadi tidak berkembang tidak terkontrol. Kemudian di mulut, hidung, dan mata kita ada lisosim pada air mata dan liur ya, yang bersifat sebagai antimikroba. Kemudian ada pergerakan silia juga, air mata, dan ada mikroba normal. Dalam mulut kita banyak sekali mikroba normal yang membantu dalam mencegah penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan kita melalui mulut. Nah, kita kembali lagi ke komponen respon imun yang lain. Kalau tadi sudah sel epitel, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua yaitu sel-sel fagositik. Jadi tadi ya sel fagositik itu yang memiliki sifat fagositosis. Di antaranya ada sel makrofag, ada sel-sel dendritik dan neutrofil. Caranya dengan menelan patogen, kemudian patogennya itu didegradasi sehingga akan mati. Nah, kita masuk dulu ke sel makrofag. Sel makrofag adalah hasil dari diferensiasi sel monosit, ada di semua jaringan tubuh, dan dia mampu menembus jaringan pembuluh darah sehingga bisa mengejar patogen tadi.
Kemudian dia bisa mengeluarkan sitokin untuk merekrut sel-sel imun yang lain untuk menuju ke tempat infeksi, disebut signaling pathway ya, maksudnya bukan signaling signal, ini salah ketik ya, signaling pathway. Kemudian membantu proses peradangan atau inflamasi. Jadi dia akan menelan, misalkan ini ya ada makrofag, ini ada bakteri, kemudian ditelan bakterinya, didegradasi, difagolisosum, kemudian bakterinya akan hancur. Kemudian sel-sel fagositik yang kedua adalah neutrofil. Ini merupakan sel granulosit, jadi memiliki granula yang sifatnya beracun pada patogen. Kemudian ada lobus atau inti ya di dalam sitoplasmanya sejumlah 2-5 lobus, dan ini merupakan salah satu sel yang pertama kali sampai ke tempat infeksi. Nanti kalian bisa melihat pada e-learning ada video satu mengenai cara kerja neutrofil terhadap patogen. Kemudian ada sel dendritik, ini maaf gambarnya salah, ini sebenarnya bukan sel dendritik ya. Jadi kalau sel dendritik itu gambarnya seperti sel saraf ya, strukturnya, karena dia memiliki dendrit atau kaki-kaki yang seperti sel saraf. Sifat fagositosisnya disebut makropinositosis karena dia bisa menelan molekul dalam jumlah dalam volume yang besar. Kemudian ada dua macam sel dendritik. Yang pertama adalah sel dendritik myeloid, yang kedua adalah sel dendritik plasmacytoid. Ini berbeda di proses pengeluaran sitokinnya, ya, jenis sitokin yang dikeluarkannya. Nanti kita akan membahas di pertemuan mengenai sitokin. Kemudian fungsi utamanya adalah sebagai antigen presenting cells atau APC. Apa yang dimaksud dengan antigen presenting cell? Yaitu di mana si sel dendritik ini dia menelan mikroba, kemudian memprosesnya sehingga didapatkan antigen, kemudian menyampaikan antigen itu ke sel limfosit T untuk dikenali. Ya. Jadi dia memperkenalkan ke sel limfosit untuk sel limfosit ini kemudian bekerja mengenali, oh ini ada patogen, sehingga sel limfosit juga teraktivasi dan akan memakan atau akan mematikan sel-sel yang terinfeksi tersebut. Nah, kalian bisa melihat video 2 untuk melihat cara kerja sel dendritik di e-learning. Nah, sebenarnya karena dia atau sel dendritik ini dia berhubungan langsung dengan sel limfosit, maka sel dendritik ini juga disebut sebagai jembatan antara respon imun non-spesifik yang sebelah kiri dengan respon imun yang spesifik atau adaptif. Karena sel limfosit itu adalah bagian dari sel yang dari respon imun spesifik. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ada proses namanya peradangan. Nah, peradangan itu kita sering sebut dengan inflamasi atau inflammation ya. Jadi sebenarnya apa itu peradangan? Peradangan adalah atau radang adalah suatu proses eliminasi patogen dengan menghadirkan banyak sel fagosit dan sitokin ke tempat infeksi, sehingga menyebabkan pembengkakan seperti ini ya, bengkak, merah, dan sakit biasanya. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi patogen. Nah, ada beberapa tanda-tanda inflamasi yang dikenal dengan istilah cardinal signs of inflammation ya. Jadi ada bengkak, panas, kemerahan, sakit, dan bahkan ada yang kehilangan fungsinya. Nah, macam-macam peradangan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu peradangan akut dan kronis. Bedanya tentu saja di jangka waktunya. Kalau radang akut itu pada awal proses peradangan, sedangkan radang kronis itu berlanjut sampai bertahun-tahun. Jadi kadang ada kerusakan sel di situ. Jadi ini menyebabkan ketidaknyamanan pada individu, bahkan menyebabkan beberapa penyakit ya. Jadi bisa merusak tubuh, jadi menyebabkan penyakit. Seperti di sini ada diabetes, kanker dan sebagainya ya. Jadi dan seperti ini. Hipersensitivitas yang disebabkan oleh peradangan seperti lupus, rheumatoid arthritis, asma, kemudian endokarditis, laringitis, diabetes tipe 2, kanker hati dan serviks, kemudian Alzheimer's itu ada hubungannya dengan inflamasi kronis. Nah, tadi adalah respon imun non-spesifik yang sifatnya fagositik. Nah, sekarang kita masuk ke komponen respon imun non-spesifik lain yang sifatnya tidak fagositik. Contohnya adalah eosinofil.
dia bisa mengeluarkan protein toksik terhadap mikroba dan bersifat atau bekerja sama dengan sel mast dan sel basofil untuk proses peradangan. Ya. Kemudian kalau kita lihat ada perbedaan antara sel eosinofil, basofil, dan neutrofil itu pada jumlah lobusnya ya. Nah, kemudian ada sel mast, ini dia terdapat pada sebagian besar jaringan ya dan membantu eliminasi mikroba ya dengan protein inflamasi, vasodilatasi dan rekrutmen sel-sel fagosit ke tempat infeksi. Dan sangat besar peranannya dalam kejadian alergi dan anafilaksis dengan pelepasan histamin. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya mengenai hipersensitivitas. Ya, jadi seperti itu. Jadi si sel mast ini bisa mengeluarkan histamin atau juga mengeluarkan sitokin lain yang bisa menyebabkan beberapa sel-sel fagosit itu menembus dari pembuluh darah ke tempat infeksi. Nah, ini peran sel mast dalam alergi. Jadi bagaimana dia ketika sel mast ini dia berhubungan langsung dengan alergen, maka dia akan mengeluarkan histamin yang contohnya di sini adalah rash atau kemerahan pada pipi karena terkait dengan atau dia kontak dengan alergennya. Kemudian sel lainnya adalah sel NK atau natural killer karena sesuai dengan namanya maka cara kerjanya adalah membunuh sel terinfeksi dengan melepaskan perforin dan granzyme yang bisa menyebabkan kerusakan sel. Kemudian ada juga protein komplement yang dia bisa membantu proses opsonisasi antibiotik antigen ya. Jadi misalkan jadi ada macam-macam protein komplement, tentu saja kita tidak bisa menghafal satu persatu karena sangat banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada bakteri, kemudian bakterinya dilingkupi oleh antibody, maaf. Disebut dengan opsonisasi. Nah, kemudian protein komplement ini membantu proses opsonisasi ini dengan merusak si bakteri tadi ya. Jadi bakterinya langsung mati. Demikian perkuliahan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bisa melalui forum diskusi maupun beberapa atau bisa melalui email atau dengan WA. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.